organ sudah matang, kita bisa evaluasi pada anak organnya belum matang sampai dia usia 15 tahun baru organnya matang. Jadi ketika kita megang anak, maka kita harus pahami dia usia berapa, kemudian organnya akan matang, sudah matang sebelum fungsinya seperti apa. Ya itu lebih sulit di anak sebetulnya, karena kita memahami gejala pada organ yang bermasalah dan belum matang. Pada anak sehat dia akan lari-lari, maka pada anak sehat kita biasanya menilai tumbuh kembang dengan Dancer dan KPST. Ya kenapa sih kalian harus belajar Dancer dan KPST? Ini pada anak sehat. Pada anak sakit tidak bisa, karena ada beberapa yang tidak bisa dapat anak sakit. Pada anak sakit kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita lihat pertama selain komunikasi kita skip ya. Ibu percaya kalian sudah bisa komunikasi. Bisa kan? Kalau ada yang bisu kan? Ya. Kalau ada yang bisu berarti harus kita mengalami keterlambatan dalam komunikasi. Berarti harus diterapi. Terapi bicara. Ya, kita lihat ketika kita kontak anak sakit, kita lihat posisi dia tidur atau posisi dia datang. Kasih kamu udah Kita bertanya dengan mereka, bukan berarti masa kecil kurang anak punya dengan anak-anak. Dia datang menangis. Menangisnya seperti apa? Datang ketakutan. Kemudian wajahnya dilihat di atas kepala. Jangan datang pegang anak berpisah. Nanti kalau dia nangis, takut. Datanglah dia gendong orang tuanya, gendong. Anak saya sakit. Kita lihat, oh dia digendong. Kondisinya dia menangis. Ya, lihat tangan kakinya lengkap 4. Lihat, karena ada anak yang nggak ada tangan kaki, ada palsu. Ada yang palsu. Jadi kita harus lihat matanya. Ya, matanya lihat, oh kakinya 4 dari kaki. Lengkap. Iya, itu 1000 lama-lama. Bed pemeriksaan. Anaknya nangis, orang tuanya duduk. Lihat jari-jarinya lengkap. Berapa jarinya? 5. Ada yang 6? Ada. Ada yang 7? Ada. Ada yang cuma 4? Ada. Perhatikan jarinya. Ya, jari-jari anak, jari lengkap. Lihat kakinya, jarinya lengkap. Aman. Ya, sama. Kemudian lihat. Lagi video, maaf ya. Matanya dua-duanya ada? Ada. Ada nggak ada? Ada. Ada. Anak dua-duanya ada, satu nggak ada, bola mata nggak ada, tapi dia ada kelopak mata. Perhatikan ya. Kemudian kelopak matanya bisa membuka atau enggak? Ada yang dia bagus sehat, tapi kelopak mata nggak bisa. Kalau dia mau lihat, berarti gini dulu. Ya kelopak matanya jatuh, pitosis. Akan lihat, ditaruh, dia mau buka matanya enggak? Lebar buka. Atau dia merem, nangis, tapi nggak buka mata. Suaranya ada. Tangisannya merintih atau melengking atau tangisan biasa. Tangisan merintih ada masalah di pernafasan. Ya. Nah itu masalah. Itu Cushing syndrome, masalah pernafasan, masalah pencernaan. Tangisan merintih, kesakitan. Ya. Kemudian tangisan yang kencang, keras, itu tangisan kesel, marah, dia dibawa ke rumah sakit. Jadi pahami tangisan anak. Ya, hati-hati. Ya. Jadi kita lihat, kita mau pegang anak ya, kita baru lihat nih. Warna kulit dilihat. Warna kulit wajah, tangan, telapak tangan, kaki. Bisa jadi wajah pucat, kaki enggak, atau wajah merah, tangannya enggak. Itu berbeda pada anak. Wajahnya warna apa? Kulitnya pucat, kuning, merah, ya, atau biru. Mungkin bekas tamparan ya, ada bekas jatuh, ada lebam. Kulit di tangan dan kaki. Kan dia datang kan terbuka, boleh
semut. Kita lihat kulitnya. Kan? Kita lihat, kemudian gerakannya kuat nggak? Gerakannya bisa nggak? Orang tuanya pegang begini, dia kuat nggak? Aman. Oh ya, lihat lengkap semua organ-organnya, aman. Lalu kita dekati sama si anak, tanyakan dia anaknya suka dipanggil apa? Panggilan kesayangannya apa sih di rumah atau panggilan hariannya? Kan ada anak namanya Ade, tapi suka dipanggilnya AA, ya kan? Terus apa lagi, ada anaknya namanya siapa ya di ruangan itu, Rara, panggilannya siapa? Caca. Ya, jadi macam-macam, tanyakan panggilan yang dia sukai apa. Kemudian ada anak yang daya fantasnya tinggi. Ya, sekarang dia mau jadi siapa? Menjadi Peter Pan, maka panggilannya siapa? Peter. Besok namanya mau jadi apa? Robin Hood. Besok namanya dipanggil Robin. Ada seperti itu. Jadi tanyakan pada orang tuanya. Bukan gangguan juga, kan anak ada masa fantasi. Kalian dulu juga berfantasi, ya kan? Jadi Batman kasih sarung sini lompat, ya kan? Nah, itu fantasi. Wajar. Tapi sekarang kan pakai selimut. Ya, tanyakan anak. Setelah tanyakan anak, ibu saya tawarkan kerjasama, saya akan periksa anaknya. Ya, pegang anaknya, Adek, siapa nama jadi AA. Kakak susah memeriksa ya, ini nggak sakit. Kalau sakit bilang sakit, kalau nggak sakit bilang nggak sakit. Alat-alatnya stetoskopnya beda ya. Bukan stetoskop yang dia main gede. Kalau tong spatel, biasanya tong spatel seperti stick es krim. Oh, ini untuk yang dewasa. Kemudian pen light, ada midline, ini untuk antropometri sekalian. Kemudian ada oximeter. Oximeter jarang, tapi setelah COVID ini menjadi alat yang dibutuhkan. Ada bengkok, handscoon kalau anaknya mengalami penyakit infeksi atau anaknya ada beberapa anak yang higienisnya kurang, maka kita pakai handscoon. Ini hammer, ya hammer kita gunakan pada anak yang lebih gede, pada bayi tidak digunakan. Termometer, timbangan jangan lupa. Dan timbangan ini untuk bayi, untuk yang lebih besar timbangan seperti itu. Kemudian mana ya? Pita ukuran tinggi badan. Ini terkait dengan stunting. Tadi ibu bilang siapa sih yang nggak stunting? Kalau nggak stunting tadi semuanya tambah diri. Kita hanya satu orang yang nggak stunting, yang lainnya stunting atau stunting. Dan alatnya kita siapkan, kita kontak sama anak. Kita sudah lihat observasi kesadarannya bagaimana. Kesadaran ada apa? Kompas mentis, kemudian Apa? kemudian Delirium, somnolen. somnolen dulu baru dari Oh iya. koma. Oke. Pada anak ada namanya pediatric Glasgow Coma Scale, jadi PCS. Di pediatrik sama, tapi dia responnya kita pada tangisan, gerak mata. Kalau pada dewasa kan ada serangan, kalau anak ada tangisan. Yang bedakan di sana. Kesadarannya kita kaji, anaknya sadar atau anaknya mungkin tampak mengantuk atau anaknya tidur. Kalau tidur kita tidak bisa kaji kesadaran. Kemudian kita cek, dahulukan dia tidak menyakitkan supaya dia tidak gelisah. Adek, mas kakak, dia boleh pegang yang mana dulu? Prinsip dia adalah head to toe, tapi kalau anak sadar dia belum bisa kerjasama, tanyakan kita boleh pegang yang mana dulu. Ya, kaki boleh, kanan boleh atau kepala. Kalau dia diam, maka kita lanjutkan langsung head to toe. Head to toe, kepala, rambut. Rambutnya, anak kan ada yang sini ada rambut, sini ada botak. Ya, jadi lihat rambutnya, warna, distribusi dan bagian kulit kepala. Rambut beginiin, mulai cabut enggak? Dan cowok-cowok giniin rambutnya mulai cabut enggak? Ya, kalau udah cabut, berarti ada kurang ya. Tadi itu bahas masalah itu. Kemudian distribusinya. Bagian sini ada, mungkin ada rambutnya jarang, atau bagian belakangnya lebat sininya kosong ya jarang. Terus lihat distribusi rambut.
kemudian kulit kepalanya, Belum ganteng. terutama pada bayi, kalau bayi seperti ada seperti apa kerak-kerak itu ya. Nah itu dilihat dan jangan dilepasin, jangan dipopek. Tuh, kemudian kepala anak termasuk kutu, pedikulosis ya. Kutu ada nggak? Kalau kutu, kemudian ketombe mungkin, kemudian warnanya warna pirang, warna merah, warna jagung, warna hitam. Hati-hati kalau temuan ada warna putih bagian depan. Ada beberapa anak bagian depan ada putih sedikit. Nah itu tandain. Ditemukan ada rambut putih di bagian atau bagian parietal atau bagian yang lain ya. Kemudian lihat matanya, gerakannya bagus, kelopak matanya otomatis membuka, gerakan matanya kiri kanan bebas. Matanya ya, taunya dari mana Bu? Anaknya kan nangis kan dia kita kelihatan gerakan bola matanya. Udah, berarti kita cukup mengatakan. Tuh. Kemudian telinganya lengkap dua, letaknya harus sejajar dengan kantung mata bagian luar, sama tinggi. Nih, ya. Ini telinga normal. Normal. Kalau letaknya di bawah atau ke atas berarti ada kelainan genetik nanti. Itu kita bahas nanti di kronik, anak kronik. Ya ini. Kemudian jarak kedua mata sama, itu yang simetris. Hidungnya pas di tengah, mata jarak keduanya sama, ini simetris. Kemudian hidung ada dua lubangnya, pasasenya ada. Kita tutup satu, kerasa, tutup yang satu lagi kerasa. Bibirnya utuh, tidak ada labioskisis atau bibir sungging. Gusinya utuh, ya, tidak ada gusi yang sumbing, palatungnya utuh. Itu kita lihat dulu, kemudian lehernya dia bergerak bebas. Nah, lalu kita pegang alat. Selanjutnya kita mata, Dek, lihat nih, lihat ya. Oke, kita buka, lihat pupil. Pupil, kemudian ada sklera. Pupil, reaksi pupil terhadap cahaya akan bagaimana? Mengecil. Akan mengecil, maka kita kena cahaya, mengecil pupilnya atau enggak. Ya. Kemudian lihat iris. Iris yang beri warna mata. Ya. Iris itu lengkap utuh, enggak bulat. Kalau dalam penglihatan irisnya ada sedikit tonjol atau irisnya tidak bulat, berarti ada masalah penglihatan pada anak. Ya, itu iris, itu penting karena itu kita kelainan genetik nanti. Kemudian lihat si sklera putih mata. Putih matanya ini benar putih atau kemerahan atau ada bintik. Ya, bintik hitam, bintik merah. Diberitahu catatan. Kenapa? Pada anak banyak kasus kanker itu berasal dari mata retinoblastoma. Tuh matanya cantik Bu, ada tai lalat hitam. Jangan. Ya cukup kita tandai tai hitam. Ini tai lalat atau ini titik atau bakal dari sel karsinoma. Ya karsinoma kanker. Ya retinoblastoma tadi. Kemudian sama kiri dan kanan pergerakannya, ya kiri kanan sudah kita cek, alisnya sama, tidak ada alis yang menyatu, ada alis menyatu? Ada, kalau alis menyatu jadi tanda. Alis, hidung sama, hidung pesek, alhamdulillah kita pesek tapi normal, ada lebih pesek dari si peseknya orang normal. Yang lubang kedua. Jadi sebenarnya pesek itu nggak pesek, lebih pesek lagi anak yang mengalami kelainan genetik itu di batang hidung nggak ada pesek, itu yang pesek. Jadi lihat hidung batang hidungnya ini ada batang hidung. Bahasa Kalau Inggris yang anak yang kelainan batang hidungnya nggak ada, kita pernah flat nose. jatuh. Sumpah. Dan di bawahnya Lihat dia lebih akan ke rata lebar. nggak sih? Rata. Bahasa apa bahasa Inggris? Ya batang hidungnya ada, dia normal. Mancung kan sharp ya?
Sudah aman kita telinga? Telinga lihat. Tadi sudah posisi, sekarang pina. Ya. Telinga bagian luar, di daun telinga tadi, kebersihannya, kemudian ada tambahan lubang atau titik atau yang lainnya di telinga. Ya, itu kita perhatikan. Kalau ada tambahan lubang, misalnya ada seperti titik ya, tambahan, bukan ditindik. Ada di sini, ya. Itu kita laporkan. Kenapa? Ada beberapa tanda titik itu yang mengindikasikan kelainan dan masalah gangguan dalam pendengaran. Gangguan dalam pendengaran dan intelijensi. Maka itu kita catat nanti. Daun telinga bersih atau ada tambahan. Kemudian si lubang telinga. Lihat lubang telinganya. Kemudian selain bersihnya, kemudian kita center, kita lihat apa yang kita lihat? Membran timpani. Membran timpani yang normal itu akan berwarna keperakan. Membran timpani yang tidak normal kita center akan memasukkan warna kemerahan. Kemerahan berarti dia ada masalah dalam pendengaran, atau dia akan ada nyeri atau ada iritasi atau infeksi bertelinga. Membran timpaninya. Kemudian ada cairan keluar juga, nana atau apa sih namanya keluar telinga. Ada berbau, ya. Ada yang nanya cairan kecil, kita tanyakan apakah anak sering batuk pilek, terutama sering batuk pilek itu akan keluar cairan dari telinga. Kemudian habis berenang, kita masukkan air, kita tanyakan kiri dan kanan. Kemudian ukuran telinga sama nggak kiri kanan? Ukurannya terlalu kecil untuk ukuran kepala atau terlalu besar untuk ukuran kepala. Kalau ini kan simetris kalau kita lihat itu sebanding, kepala yang sekian, telinga sekian, bagus. Ada yang kepala yang sekian, telinganya gede. Ada yang kepala sekian, telinganya kecil. Nah itu kita catat. Dan kemudian pada mulut. Mulut tadi sudah bibir, palantung. Sekarang kita minta anak dek coba keluarkan lidahnya. Lidah dikeluarkan, bisa nggak dia menjulurkan lidah? Pada saat dia menjulurkan lidah, itu terlalu panjang atau tidak? Ada anak dia menjulurkan lidah, itu panjang banget lidahnya keluar dan kecil. Ya itu ada keaktifan si saraf di lidah nanti. Kemudian lihat lidahnya, apakah normal hanya satu lengkungan atau ada bercabang atau lidah ular? Ada lidahnya ular bercabang. Ya. Kemudian ada yang bagian ujung lidahnya ada yang ada rambut hitam dan berambut. Itu harus perhatikan di lidah. Kok bisa ya? Nggak tahu. Ya. Kemudian lidah yang lain di pinggirannya ada putih-putih atau dia normal kemerahan. Ada putih-putih kan, tebal, berarti dia ini ada lidah jamur. Perhatikan lidahnya. Setelah ada lidah, lihat bagian dalam. Kalau sudah tumbuh gigi, maka cek giginya. Gigi susu, ya. Kalau anak gigi susu, bagian mana yang mengalami karies, yang berlubang, yang pecah atau yang rusak. Kemudian apakah di mukosa mulutnya ada sariawan? Kemudian apakah terjadi hipersalivasi? Hipersalivasi itu banyak banget air udara di dalam mulut. Kemudian lihat di tenggorokan di paling, ya, tonsil. Kita tekan ya, ini begini ya, bukan begini. Nanti ini akan nusuk si langit-langit. Jadi begini kita tekan, keluarkan lidahnya, tekan di lidah. Ini kelihatan. Kita center, palingi pada bagian belakang. Mana gambar mulutnya? Biasanya di sini ada gambar mulut. Ya kita pada saat kita center, pas tembus di belakang itu faring kemerahan atau enggak. Kemudian di pinggirnya itu tonsil. Ada enggak pembesaran tonsil? Ya, atau amandel. Kemudian pembesarannya itu berada di T berapa? T0, T1, T2, T3, T4. Tuh, sudah bagian wajah.
bagian kepala. Ya, rambut udah. Kemudian jangan lupa kalau dia bayi usia 1 bulan yang sakit, nah ini gede. Kalau bayi lihat sutura, Tawan banget. ya suturanya dia sudah menutup sutura, sudah saling mendekat, nempel. Kemudian ubun-ubunnya yang di sini, ubun-ubun hanya diraba, tidak ditekan, diraba saja ubun-ubunnya, ada denyutan, kemudian ubun-ubunnya itu teraba cukup atau cembung atau datar. Ya, jadi raba aja, jangan tekan, nggak boleh tekan karena sini kita masalah saraf. Raba denyutan, raba hangat. Kalau dia demam kan raba hangat. Kalau dia dehidrasi akan cekung, kita raba akan tenggelam, ya, akan cekung. Kalau dia normal dia akan datar. Kalau dia ada peningkatan tekanan intrakranial dia akan nonjol. Sutura jangan lupa kita cek. Kemudian ubun bagian belakang kecil, ubun kecil di sini itu kita raba aja kalau untuk usia 6 bulan. Raba enggak, hanya kecil dia sendiri. Itu kepala untuk anak dan untuk bayi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Untuk refleks boleh sekalian. Refleks kita mulai dengan kalau anak bisa ngobrol, dengaran nggak deh? Dengaran nggak? Atau kita mungkin dengaran, ya, pendengaran, ya, tes pendengaran. Kalau pada bayi kita periksa dengan bagaimana? Waktu belajar tentang kita? Oke, dikalikin. Tuh. Ya. Apa namanya refleksnya? Stapel, refleks kaki, mohon, ya, atau kita pegang salah jatuh, ya kan? Itu terima. Lanjut ke leher, kita tadi lihat dia sudah geraknya bebas, nanti kita tidak terus melihat leher, tulang leher. Tidak ada masalah, kita lihat dia bisa menelan, dikasih minum langsung bisa menelan udah. Nah sekarang kita lihat bisa nggak dia ngangkat. Oke, coba deh. Bisa angkat ya. Nah, ada yang diangkat kepalanya jatuh. Itu dari ada kelainan atau kegagalan pada saraf. Sudah leher sudah, kalau pembesaran kelenjar darah ini lihat di sini kelenjar mandibula, kelenjar mandibula, kelenjar maksila ada pembesaran nggak? Pertama pada anak yang baru pilek maka ini akan membesar maksila dan mandibula. Ya. Kemudian untuk anak yang datang dengan batuk pilek dan sering demam jangan lupa periksa pembesaran kelenjar limpa di leher. Ya di sini. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia ada TB. Ya. Apa itu? Udah ya. Ini manusia sekalipun kalau kalian kadang lagi batuk pegang di sini pun posisinya besar. Saya sebesar kaca atau sebesar biji kaca hijau. Tapi jangan pegang terus untuk kita pantau. Kondisi kita ketika dia ketika dia muncul kita katakan kondisi seperti apa. Dan bilang sudah kondisi seperti apa. Ada tanda. Alarm tubuh ya. Sudah selanjutnya ke dada. Dek, bajunya dibuka dulu ya. Lihat dadanya ya. Kalau suka marah tahu gue di sekolah ada bawahnya kan sama belum lebar banget ya libur tiba-tiba suruh ngecek anak tiba-tiba suruh kayak ngecek anak
Capek. Dada dan abdomen. Masih hidup beradaptasi dengan lingkungan. Dadanya, bentuk dada. Bentuk dada ada berapa? Tiga. Apa aja? Pigeon chest. Pigeon. Oke, ada tiga. Satu lagi. Bentuk dada, cincang dada burung. Biasanya di sini akan menonjol. Menonjol ke depan. Bukan karena payudara ataupun memang bentuk dadanya menonjol. Ya. Seperti tong. Normal dia agak datar sedikit. Ini. Bentuk dada. Kemudian lihat kalau pada anak kita harus lihat ukuran payudara. Bukannya masalah pelecehan seksual enggak, tapi pada anak kita harus lihat payudara. Ya, bukan pelecehan seksual, bukan kita tapi enggak. Karena apa? Kalau anaknya belum usia balik atau masih usia di bawah 5 tahun ada pembesaran payudara, artinya ada masalah dalam kelenjar, ada keganasan. Jadi kalau pada anak itu kalau ada satu aja bagian yang membesar itu kita harus cek. Ya, karena kita harus lihat semuanya. Karena banyak kasus yang tidak teliti pada anak itu baru ketahuan anaknya mengalami kanker, anaknya mengalami dislokasi sebagai usia 5 tahun ke atas. Siapa dulu di rumah sakit mana? Nggak tahu dulu bantu bidan siapa, bidan si anu, bidannya mana udah pindah. Banyak kasus seperti itu. Ya, dadanya bentuknya. Kemudian sekarang kita lihat payudaranya ya. Kalau atau pada bayi, ada bayi-bayi yang payudaranya besar. Kalau kalian nanti di maternitas nanti ada yang payudaranya besar. Itu kalau kita pencet itu ada keluar ASI. Nah itu tidak masalah selama itu dalam 1 bulan akan mempes. Kalau dia tidak mempes, maka itu berarti ada masalah di kelenjar payudaranya. Ya, jadi itu tidak boleh kita pencet terus, pencet enggak. Cukup kita tahu ini ASI, ini ASI, kita biarkan. Karena itu adalah efek dari peningkatan hormon estrogen di tubuh itu berlebihan ke si bayi. Nanti itu harus hilang sendiri. Darahnya, si anak juga, anaknya usia berapa? Usia belum masuk prabalik atau belum balik, maka payudaranya harus datar. Ya. Payudaranya datar. Pernapasan. Pernapasan bayi, pernapasan bagaimana? Abdominal. Lihat gerak turun naik apa dada atau perut. Kalau pada bayi harus turun naiknya perut yang normal. Pada anak lebih besar dada. Kan turun naik harus dada. Anak lebih besar lagi, biasanya toddler itu dada, di atas toddler atau balita ke atas dia akan toraco abdominal. Maka yang turun adalah dada dan ya, makanya kemarin pada saat pemeriksaan fisik bilang itu ingat di anak paham sesuai dengan usia. Jadi banyak nih kepalanya ya, sesuai dengan pertumbuhan. Kenapa? Karena pada bayi yang utama adalah di abdomen. Maka tunai abdomen dulu dia akan memompa cairan dari paru-paru supaya keluar, sehingga nanti pernapasannya akan berubah jadi torakal. Torakal ketika dia sudah di balita dia akan berubah jadi torakal abdominal. Itu sesuai dengan pematangan fungsi organ. Setelah itu kita lihat, oh ternyata pernapasannya torakal abdominalnya anak usia 4 tahun. Nih, pernapasannya bagus, ya normal torakal abdominal. Kita lihat perbandingan antara posterior. Ketika dia tarik nafas, ini pengembangan tangan kita normal nggak 1:1, begini atau begini, ya. Lalu setelah itu baru kita, karena ini harus kalian abdomen perhatikan di sini, ya batasnya ingat, bentuknya datar, cembung atau buncit, atau dia distensi. Distensi itu perutnya datar dan keras, bisa buncit tapi keras. Kalau kalian pegang itu seperti pegang papan, seperti pegang ini. Itu distensi. Dan dipegang itu sakit. Kalau anaknya buncit karena gembung, itu biasanya bengkak, ya di sininya.
Terus kalau kita pegang itu agak seperti kita pegang balon. Kayak balon. Kita pegang bisa, kita tekan dikit bisa, tapi mantul lagi. Dia karakter seperti gas. Kenapa? Karena dia kan usus ikuti si gas, kantong-kantong. Kita tekan sini ikuti gas. Maka kita pegang. Perbedaannya di mana? Kalau tangan kita lebih mantul berarti itu lebih banyak gasnya. Kalau enggak berarti support. Ya. Kemudian kita lihat pusar. Nah, pusar. Kalau bayi baru lahir pasti dia ada tali pusar, ada ikatannya. Pengikat tali pusar, lihat warnanya, warna hitam atau pada baru lahir dia warnanya merahan atau dia warna putih, kekuningan. Kemudian ini hijau itu infeksi. Hijau infeksi, hijau kuning infeksi. Bagian pinggir tali pusar, kalaupun dia sudah lepas, ini tali pusarnya akan warna seperti apa? Kalau kemerahan atau hijau infeksi, tapi kalau warna agak kehitaman berarti dia sudah mulai mengering. Sampai segitu iya, pada anak sampai segitu warnanya kelantikan. Kemudian ada lagi tali pusatnya yang menonjol atau karniasi tali pusat atau pusat bodong. Nah, ya ada yang nonjol pusatnya, ada kalau di masyarakat ditempel dengan koin ya. Kemudian tempel dengan apa lagi gitu. Lihat pusatnya ya datar menonjol kernia atau dia normal. Tali pusar sudah, kemudian baru kita pegang alat. Jadi pegang alat jangan taruh karena anak dia gelisah. Kita harus cepat. Tidak ada susah. Gini aja ya, maaf. Pegang ini kalau mau. Nah, dada kita lihat. Ini anak yang besar. Oke, ini anak bayi. Bengkok. Ada dua ya, ini berbeda. Nah, pemirsa juga pada bayi kan sampai segini dadanya. Kita auskultasi di CS2 kiri kanan, CS3 kiri kanan, kemudian ke apek. Ya, CS2, CS3. Lihat di sini. CS3-nya itu pada si bayi. Ya, ini kan tulang dada, ini sternal. Sternum, di CS2, CS3, kemudian di sini di dalam. Dengan suara paru, ini parunya. Paru bagian depan, anterior. Kita auskultasi. Anterior, bagian samping. Lateral, bagian atas. Apex paru, bagian basal, bawah paru. Itu kita auskultasi pada paru kiri kanan. Ya. Bagian anterior depan, basal, atas atau apex paru sini, pas di sini, atau pada anak, atau sini. Kemudian bagian lateral. Ketika kalau dia mau duduk maka bagian di belakang sama bagian anteriornya, basalnya, pas. Nah, paru-paru kan di rongga dada. Nah, kenapa? Karena posisi apexnya di atas paru. Untuk apa? Untuk mengetahui kalau dia ada sekret atau sputum. Sputum bisa di atas, bisa di bagian depan, bisa bagian bawah, bisa samping, bisa di belakang. Kalau sputum itu mau di mana dia? Ya, kita kiri dan kanan. Kalau di kiri tambahannya adalah kita mendengarkan suara jantung. Ya, tadi suara jantung, CS2, CS3, kemudian di apex jantung. Nah, ketika di kiri ini kita hati-hati mendengarnya akan ada dua suara yang kita dengarkan, suara paru dan suara jantung. Maka kalau kita mendengarkan suara jantung, pastikan itu suaranya ada besi lub, ya, itu normal. Suara jantung 1, jantung 2, pembukaan dan pembukaan katup puspidal, kemudian ada katup aorta. Ini kemudian ketika ada suara tambahan, nanti itu artinya ada murmur, ada suara tambahan. Tambahan itu suaranya di awal atau di akhir atau di tengah. Ya, kalau
Kalau dia tengah itu ada masalah di dalam sirkulasi yang berarti. Apakah dia ada masalah di kantuk atau dia ada masalah di itu di anak Indonesia, karena kita masuk di organ berarti dia ada kelainan di jantung, ada atrioventrikular, artinya ada celah di antara atrium dan ventricle. Ini jantung kan di sini, jadi sini atrium ventricle, ini kan di sini ada celah. Ya biasa lihat tuh sedikit. Jadi ketika mendengar suara jantung harus fokus. Pada anak lebih susah, kenapa? Karena anak kemudian belum lagi suaranya, jadi mendengarkannya harus fokus. Ini suara jantung, suara paru sama, suara nafas yang kita dengarkan, suara nafas vesikuler kadang itu suara nafas vesikuler, ya, itu vesikuler. Kita dengarkan di bagian mana? Bagian area paru, bagian depan. Kita bronkovesikuler agak kasar. Nah itu bronkovesikuler itu berarti ke arah bronkus. Pas dengan suara. Kemudian suaranya seperti suara kasar. Itu tracheal kalau kita dengarkan di sini. Tapi yang penting adalah tidak ada suara tambahan seperti itu di suara nafas atau seperti suara air mengalir. Ya itu artinya ada cairan di paru-paru. Tapi kalau selama suaranya bersih seperti itu artinya paru-parunya normal. Sampai sini paru-paru bisa dipahami ya? Bisa. Pada orang dewasa sama seperti itu. Ya, kemudian kalau pada anak yang lebih besar, dulu ya dek. Sama, kita tambah ICS 3 ICS 4, ICS 2, ICS 3, kiri kanan, ICS 4, ICS 5 ya, ICS 5 nanti di sini. Ini kok turun banget sih pelajarannya, harusnya di sini ya, ini turun banget. Nih, sini ya, ICS 2, 3, 4, 5. Kalau di 2 di sini. Itu suara jantung, suara parunya sama. Bagian apex, bagian anterior, bagian lateral, bagian basal sama parunya. Itu suara jantung masih sama, suara paru masih sama, suara nafasnya sama. Ada yang tanya kan? Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Ini akan kalian bawa terus ini. Seumur hidup sampai kalian kerja experience 4. Kita ingat lagi? Coba? Gak ada? Sudah, kemudian pada bayi itu ada puntung proximum. Kalau kita megang pasiennya bayi, puntung proximum, maka di bagian sini ada apa namanya? Papil payudara. Nah di bawahnya kita ada denyutan. Nah itu puntung proximum. Kita tempelkan jari sini akan naik turun jari kita. Itu puntung proximum. Itu kita hitung biasanya itu harus di atas 60 sampai 100 namanya. Kalau ini pelan lama maka dia akan terjadi bradikardie pada jantung. Kemudian kita auskultasi abdomen. Kita inspeksi juga auskultasi dan palpasi perkusi. Kita auskultasi abdomen kita bagi atas. Kalian hafalnya bagi 4 kuadran atau 9 kuadran? Oke, kita bermain di 4 kuadran. Ingat, ini diafragma. Kita bagi 4. Ini pusat tempat pembaginya ya. Di kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. Kuadran kanan atas di sini ada organ apa? Hepat. Kemudian usus sama. Besar. Di atas di sini ada usus 12 jari ya. Ada yeyunum, ileum, ya. Duodenum, yeyunum, ileum, kolon nanti. Sini maka di sini ada hepar,
Nah ini, kemudian di sini ada limpa, ada ujungnya lambung. Ya sini juga ada lambung ujungnya. Kemudian sini ada usus besar, transversum. Kemudian sini ada jejunum dan ileum. Kemudian kalau dia ke bawah, kanan bawah, sini ada appendicitis. Di sini ada usus besar. Usus apa namanya? Ascendent. Naik. Usus ascendent. Sini ada duodenum. Kemudian sini ada vesika urinaria. Sebelah kiri sini ada usus descendens. Usus descendens sini ada duodenum. Kemudian di sini kalau untuk wanita sini ada ovarium. Ada rahim di tengah ya. Kemudian di sini ada rektum dan ke bawah ya, bagian dalam. Kemudian kita auskultasi. Auskultasi bandingkan suara usus si duodenum, jejunum dan ileum tadi kiri. Ya, bandingkan suaranya sama atau tidak. Suara apa Bu? Bising usus. Suara seperti kalian meras pakaian. Nah, itu yang paling tinggi sebelah mana atau yang terendah sebelah mana? Empat-empatnya ya. Sekarang kalau misalkan ada empat organ, ada empat kuadran, kita auskultasi bandingkan. Kemudian untuk bagian yang terlalu tinggi, coba diperiksa bagian sekitarnya. Oh terlalu tinggi nih, ada masalah nggak sih? Nggak ada, gitu ya. Kita auskultasi si peristatik tadi. Sudah. Kemudian kita perkusi dan palpasi. Kita perkusi. Oh, nggak bisa. Nah, kalau ini suara torak, suara agak menurun ya. Nah ini suara torak. Itu suara torak normal. Itu suara torak normal. Ya. Misalnya ya, kalau kalian lihat di dada, ya di sini. Kalau pada bayi atau anak yang kuat, ini kan karena dia ini ya, jadi dia udah kedengeran. Suaranya gini. Nah itu suara tolak normal. Itu tolak normal. Nah, ya, itu tolak normal. Di atas sini atau sini. Kalau di sini biasanya karena telunjuk kita suka fokus dia tekan. Biasanya kalau kalian biasanya pakai di jari mana? Nih. Jari. Tengah, tekan tengah. Ya ini. Bandingkan suara atas, tengah, bawah, kiri kanan. Suaranya harus sama. Artinya itu adalah suara udara. Kalau ada suaranya agak redup berarti situ ada cairan, maka pastikan dalam auskultasi. Ya. Untuk suara di jantung dia akan terdengar redup. Oke, bukan ini suaranya. Nggak ada suara jantungnya redup. Ya, di jantung kita ini redup. Dia redup di jantung. Kemudian di abdomen sama. Sebentar. Ketika kita perkusi namanya sonor, paru normalnya. Ya. Ini sonor. Kalau abdomen namanya timpani. Oke, ini ngomong ya. Nah, ini timpani. Apa Ilham dengerin suara Jadi dada suaranya seperti ada udara tapi Hasilnya ditutupin ada bukan lemak. resonan, reksona. Timpani, semua kuadran itu harus timpani. Dia nyebutnya sedengeran. Kalau dia kembung maka dia akan dengar hipertimpani. Hipertimpani itu sekalian ngetuk Reksologi sekali. sih.
Di protein padi. Dan kita lokasi, sudah kita perkusi, kita palpasi. Palpasi. Tadi udah palpasi hepat. Hepat pada anak kita, posisinya lurus. Ya. Angkat bagian diafragma. Dia turun tarik nafas. Nah, di bawah dia naikin. Ya, tekan. Terabanya harus kenyal atau tidak teraba. Ya. Kalau pada dewasa akan teraba kenyal, biasanya 1-2. Jadi kalau pada anak biasanya pada bagian ujungnya tajam sudah agak kenyal, atau bisa jadi dia tidak teraba. Dan ini, kemudian lambungnya raba, ada atau enggak. Kemudian bagian limpa sama kita angkat, naik teraba. Ada pembesaran dan limpanya. Biasanya lama tidak teraba. Itu. Kemudian pada bayi sama kita angkat untuk hepat dan limpa. Kemudian untuk pemeriksaan ginjal pada bayi, ini bayi yang normal ya, bukan yang ini dulu, bukan yang risiko tinggi. Ginjal pada bayi itu di samping pusar. Ini. Jadi ini di bawah saya pegang, di atas, angkat, dari angkat di bawahnya. Kemudian sini kita tekan sedikit. Ini akan teraba kalis ginjal, seperti kacang melati. Sini. Lama-lama dia akan menyebar ke belakang, terus ke belakang. Ginjal pada anak, ginjal lebih besar, maka kita di belakang. Sampai sini aku tanyakan. Fungsi palpasi, auskultasi, inspeksi sudah. Genitalia kalau anaknya normal hanya sakit biasa, tanyakan sama ibu anaknya pipisnya berapa kali. Ada sakit ya? Kalau ada berarti kita cukup. Pipisnya ada lubang tambahan nggak? Nggak, berarti udah selesai. Tapi kalau dia bayi kita harus periksa. Pipisnya berapa kali sehari? Iya ditanya pipisnya berapa kali sehari. Terus ada keluar dari lubang tambahan atau enggak? Oke, kayaknya ini anaknya apa? Lubang pipis. Ya, salah. Nyoplok. Itu dia nyoplok. Ini bukan ini apa ya? Bukan pameran apa karena ini masih pelajari harus hafal. Ya? Itu salah. Ya ampun, dia pengen Bisa emang itu coba gitu. Nah ini genitalia kita cek posisinya. Nah posisinya benar. Ya kemudian dia kalau laki-laki dia ada penisnya ada yang ada penis, ada vagina, ada hermafrodit. Jadi ini harus dicek. Ya cek. Ya ada 2. Ada di atasnya vagina, di bawahnya penis. 2 ada. Jadi dia cewek atau cowok? Ya nggak tahu cewek atau cowok. Nah ada dua-duanya. sama Ya. canggih. 2 kalau laki-laki ada penis. Astagfirullahaladzim. Kemudian pastikan tarik si kantong kalau dia belum sunat, si kulitnya ditarik. Pastikan lubangnya ada di tengah di ujung. Ya, kalau ini harus ditarik kulitnya kalau dia belum sunat. Pastikan memang ini lubangnya hanya 1 di ujung. Kalau ada yang ketika ditarik kulitnya ini ada lubang tambahan di bawah atau di samping. Ini saya laporkan. Kenapa? Kalau dia tutup kulit kan lubangnya tertutup, nanti rembes, infeksi. Jadi nanti kalau lubang ini kan garam, kemudian itu isi garam. Dia ada kulit maka dia akan nempel menutup garamnya mengkristal, nanti jadi tempat persarangnya kuman, gatel. Jadi pastikan dia lubangnya sampai depan, kita tarik kulitnya, maka sini tidak ada lubang tambahan di sepanjang si batang penis, termasuk sampai di pangkal. Nah ini kebanyakan lupa ada di pangkal. Di pangkalnya suka ada kasus itu
lubang tambahan, epispadia atau pospadia. Epis dan pos, lubang tambahan. Makanya pada pasien-pasien yang mengalami epispadia pospadia tidak boleh disunat dulu, karena kulit ini nanti akan digunakan untuk menutupi lubang. Ya. Kemudian pastikan ini skrotumnya itu memang 2. Kemudian sudah turun atau belum? Ya, karena ada ini alatnya nggak tentu pengukur besarnya si skrotum tadi, testis tadi turun atau tidak. Apa ada yang bagian setengah, ada yang belum turun, itu terkait dengan hernia. Hernia. Jadi kalau dia belum turun, bisa kita 1 sampai 2 tahun, dia terus menurut gravitasi. Tidak boleh ditekan. Tidak harus terus ditekan di sini, dia biasanya dekatnya akan turun. Kalau tukang pijat atau dukun-dukun anak, ya, anak, biasanya kan dia akan tekan tuh di sini, akhirnya turun gitu ya. Kalau secara medis tidak dianjurkan, itu dia akan turun secara gravitasi. Tapi kalau tidak turun, dia akan nanti di operasi akan diturunkan gitu. Tapi kalau secara tradisional, ibu membaca hasilnya secara penelitian. Namun kalau hasil empirisnya memang mereka menekan itu akan turun. Tapi ibu belum tahu itu analisisnya seperti apa. Canggih ya, dukun. Ya, ini pastikan. Kemudian warna si kulit skrotum rugenya ini bisa menentukan usia berapa si bayi yang lahir. Banyak bayi-bayi yang lahir karena MDMA dibilang prematur. Prematur tapi si warna ruge ini semuanya jelas bukan dia matang. Rugenya banyak, warnanya gelap, jadi berarti bayi 10 bulan. Jadi kayak saya tipu, orang tua yang bilang prematur bu, ini sekian bulan, kita lihat cek bohong. Nah, kayak saya bohong. Tuh, kemudian anus, lubang anus ini harus dicek. Kalau di anak yang bisa pop, bisa normal, bisa nya biasa seperti apa bu? Biasa gede gini, berarti normal. Ada kalau yang bu seperti apa? Kecil-kecil kayak pita, atau kecil-kecil kayak mbek. Hati-hati, itu berarti ada masalah di anusnya. Ada kepe memang ada, tapi ternyata itu ada masalah di anus. Iya, ada kecil-kecil. Itu ada masalah di sini, ada diskrom, diskromnya di batang bunda di bagian anus. Itu kemudian untuk bayi yang perempuan, ini yang perempuannya, nah perempuan kita coba dulu ya. Memang begini ya. Perempuan, kalau dia bayi, maka kalau bayi seperti ini 1 bulan masih labio minora lebih besar dari mayora, jadi tentu agak aneh. Di dalam lebih besar dari luar, divisi bagiannya. Sama kelamaan dia akan normal, labio minora akan mengecil, mayora akan besar, ya, menutupi yang minora. Kemudian di sini ada klitoris yang tadi, kalau pada pria dia menjadi penis, kalau pada wanita dia klitoris. Nanti di sini kita lihat kalau ada yang hermafrodit tadi yang bilang dia punya klitoris, dia punya penis. Jadi ada 2, cewek atau cewek kita nggak tahu. Karena nanti dia akan berkembang sesuai dengan usia, yang mana lebih dominan. Kemudian ada vagina. Nah, hati-hati letak vagina. Kebanyakan kasus pemasangan kateter pada anak perempuan merusak vagina. Hati-hati, banyak kasus terjadi sehingga anaknya bilang tidak perawat. Maka itu menjadi tanggung jawab dosa seumur hidup loh, tugas. Hati-hati, harus tahu banget, tahu benar di mana letak si kencing ya, lubang kencing, saluran kencing dan vagina itu berbeda. Jangan salah masuk, banyak kasus salah masuk, nggak apa-apa bu, ini masih baik, bohong. Banyak kasus bohong, itu tenaga medis mau dokter mau perawat banyak yang salah. Hati-hati ya. Itu pastikan di atas ya ada klitoris, kemudian ada lubang kencing apa namanya? Uretra, di bawahnya ada vagina, kemudian perineum baru anus kalau pada wanita. Di atasnya di atas itu
bukan vagina, di atas klitoris, kemudian uretra, baru vagina, baru perineum, baru anus. Ya, hati-hati. Karena sama-sama lubangnya berdekatan dan bentuknya sama. Hati-hati. Ini kemudian sama anus sama. Yang penting dia adalah pada wanita apakah ada telur sekret. Kalau anaknya lebih besar anak sekolah, biasanya dia nggak akan memeriksa, tapi tanyakan apakah sudah ada telur sekret atau belum. Artinya tanda pubertas. Kemudian apakah ada gatal, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian gatalnya kapan? Gatalnya pada siang hari atau malam hari. Kalau misalnya pada malam hari berarti dia ada cacing pita. Kemudian tarikan kulit di sekitar selangkangan, ada iritasi kemerahan atau jamur. Kemudian tulang punggung. Tulang punggung harus lurus. Anak berdiri atau duduk. Nah, duduk. Tulang punggungnya harus lurus. Lurus bu, pastikan dari atas kita telusuri. Bawah, ya. Tuh. Kemudian kaki sama panjang. Kemudian gerakin lututnya ke ya gini ya. Nah kita tes gini. Sendi, panggul, kiri kanan dan sendi lutut. Gerak dia ada sakit, ada krepitasi nggak? Karena nanti dia akan ada Krepitasi apa nih? Ya segmen pinggang ke bawah. Kalau ada tanda positif nanti dia jalannya pincang atau kakinya panjang sebelah sehingga nanti tulang punggungnya bengkok. Nih. Kemudian untuk bayi yang lebih besar, bayi selain tulang punggung tadi, tulang belakang, ada tanda mongolian spot yang kebiruan di bokong. Mongolian spot memang ada, tapi nanti akan hilang sesuai dengan bertambah usia sampai dengan usia 5 tahun akan hilang. Kemudian kita jalan tes, masih dia akan geli. Ya, kayak gini dia geli atau kita gini dia akan geli. Mau lihat spot gue belum bilang pas sekarang. Itu berarti respon secara pusat Sebelah dari kiri. nafas bawah paru. Tandanya gede. Lu pernah dengar bahu lawean? Enggak ada, nggak jadi. Bahu lawean? Enggak ada, nggak jadi, tapi ditanya juga. Nggak denger nggak? Tes berjalan, tes berdiri, Apa? keseimbangan berdiri, angkat satu kaki. Gue takut banget sama itu dulu. Ya, bisa nggak dia? Nah, tanpa begini-begini, nggak jatuh gini-gini. Ya berdiri. Kaki kanan, kemudian melompat 2 kaki, ya melompat 2 kaki, kemudian jalan garis lurus. Itu tes berjalan. Kan ada jalan garis lurusnya begini, samping. Garis lurus harus benar lurus, tanpa melihat. Kalau dia ke samping, berarti diganggu keseimbangan. Ganggu keseimbangan, dia nggak akan pernah bisa bawa kendaraan. Mati jatuh. Buatan aja. Nggak akan bisa bawa kendaraan, kemudian pasti dia akan cenderung miring. Paling cuma cowok ya. Hah? Kalau ada gangguan Ada salah bagian kanannya ada lemah. Tuh, berjalan. Ke tes keseimbangan. Ya, itu yang paling penting untuk pemeriksaan fisik anak dan bayi yang normal. Ada kan?